Salam para pembelajar yang budiman. Kita melanjutkan pembicaraan kita di modul yang kedua dengan segmen yang ketiga. Setelah kita berbicara mengenai konsep penentuan posisi, teknologi penentuan posisi berbasis satelit, di sini kita akan berbicara mengenai sistem referensi vertikal. Sebagaimana kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa kita akan lebih menyukai penggunaan sistem koordinat lintang dan bujur, karena sistem ini bisa memberikan bayangan di mana letak sebuah titik di atas permukaan bumi. Persoalan terletak pada penentuan ketinggian H dari titik P yang diperlihatkan di gambar ini. Jika proyeksi titik P di permukaan bumi sudah bisa ditentukan berdasarkan lintang dan bujurnya, maka kita menentukan sebuah sistem yang terpisah dari lintang dan bujur yang dapat dipakai untuk menentukan seberapa jauh P itu kedudukannya di atas permukaan bumi. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai sistem tinggi, yaitu sebuah sistem berdimensi 1 yang digunakan untuk mendefinisikan kedudukan vertikal sebagai sebuah jarak terhadap sebuah titik yang disepakati sebuah referensi. Oleh karena itu, kita memerlukan sebuah titik yang dijadikan referensi dan lintasan yang akan dipakai untuk mendefinisikan jarak dari titik yang ditentukan posisinya ke titik referensi tersebut. Secara tradisional, muka laut digunakan sebagai bagian dari sistem tinggi. Biasanya, tinggi di atas muka laut selalu disebutkan oleh kapten yang sedang memimpin sebuah penerbangan. Hanya saja masalahnya, muka laut ini selalu berubah karena banyak faktor, dan dia akan berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Oleh karena itu, di sini diperkenalkan sebuah sistem tinggi yang disebut sebagai sistem tinggi geometrik. Sistem ini mengacu pada ellipsoid, yang kemudian kita sebut sebagai geodetic height. Nah, sistem inilah yang kemudian digunakan dalam penentuan posisi menggunakan bantuan satelit. Sistem ini sangat sederhana, mudah dioperasikan secara matematik, dan dia tunggal untuk seluruh permukaan bumi. Anda bisa mengakses sistem ini menggunakannya dengan bantuan gawai Anda. Sistem yang berikutnya yang dikenal dalam geodesi adalah sistem tinggi fisik. Sistem ini berbasiskan pada apa yang kita sebut sebagai geoid dan garis gaya berat. Nah, itulah sebabnya sistem ini disebut sebagai sistem ortometrik. Ya. Sehingga dengan penggunaan sistem ini, benda-benda atau titik-titik yang diajukan terhadap sistem ini memiliki makna fisik yang bisa digunakan untuk mengalirkan air. Kalau kedua sistem ini diintegrasikan, maka kita akan menemukan selisih antara geoid yang digunakan sebagai sistem tinggi fisik dan ellipsoid yang digunakan sebagai sistem tinggi geometrik. Nah, selisih inilah yang kemudian disebut sebagai undulasi. Kalau kita gabungkan sekaligus antara ellipsoid, geoid, dan muka laut, maka kita akan melihat bahwa ternyata di satu titik muka laut pun tidak berimpit dengan geoid. Inilah yang kemudian kita perkenalkan sebagai Dynamic Ocean Topography atau DOT. Kita akan berbicara lebih jauh mengenai ini di bagian yang lain dalam hidrografi. Kita cukupkan pelajaran kita tentang sistem tinggi. Sampai di sini, semoga bermanfaat.